Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama Bro Ayung Biru di sini. Kita rencananya mau ngobrolin sesuatu yang horor-horor. Biasanya Bro Ayung yang akan bercerita, gue cuma ngedengerin aja. Nggak tahu nanti hasilnya serem atau enggak gitu ya. Tapi langsung aja lah. Mulai sekarang gue nggak mau lama-lama pembukaannya. Langsung aja waktu dan tempat buat Bro Ayung gitu. Nah, mulai sekarang aja aku mau ngobrolin yang serem banget, Pi. Boleh. Tapi hasilnya ya tadi mau serem mau enggak ya. Niatnya serem begitu niatnya. Ya. Oke, tak mulai ya, Pi. Monggo. Ada brownies lagi hari ini. Sekat-sekat. Oh ya, ini ada brownies. Terima kasih Mas Kresno Aji udah ngirimin brownies dari Bantul sana ya. Betul. Ini beberapa hari nemenin kita-kita yang ada di sini jadi pacetan kalau di sini. Iya, pacetan. Di sini tuh. Browniesnya enak. Ada coklatnya, ada kacangnya, toppingnya itu. Gue nggak tahu nama toppingnya itu ada kacang almond atau apa gitu ya. Nanti kawan-kawan misal penasaran atau memang yang suka sama brownies terus pengen nyobain bikinannya Mas Kresno Aji, nanti kita kasih di deskripsinya kontaknya Mas Kresno ya. Monggo di order aja gitu ya. Dan ini iklan gratis gitu di Ngobor sama di Lapak Horor itu untuk UMKM siapapun itu yang lagi ngerintis usaha kayak gitu, itu semuanya gratis. Selama itu masuk di kita gitu ya. Betul. Monggo Bro Ayung waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga browniesnya Mas Kresno Aji. Tadi kita udah makanin sebelumnya. Iya, soalnya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali dengan kami berdua, ada Mas Biru, ada diriku sendiri. Nah, kami niatnya mau ngobrol yang horor-horor seperti sesi yang lalu ya. Rencananya ya. Nah, kita minta doanya biar horor ya. Iya. Dan siapkan mental kawan-kawan juga gitu. Iya. Kalau ini nggak horor jadi kalau kecewa gitu ya. Jangan Bro, AC-nya nyalain aja ya Bro. Ya, boleh. Gerah soalnya. Pada akhirnya nanti sempat matiin lagi, Bi. Iya, betul. Kondisional. Aku mulai cerita ya, Bi. Boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Nggak usah kemari gitu, Bi. Ntar 15 menit lagi Bro. Kita diem-dieman aja di sini. Oke. Lain kali kita bikin sesi yang seperti itu, Bi. Boleh. Baik, ini adalah sebuah kisah yang belum lama terjadi, Bi. Jadi kisahnya muda-mudi. Kalau mudi ada perempuannya ya. Kisah pemuda-pemuda, Bi. Ya pemuda-pemuda masih namanya lulusan SMA begitu, Bi. ABG yang ya banyak yang lagi pada nyari kerja, terus ada rencana yang mau udah banyak nitip lamaran-lamaran pekerjaan di Jakarta, ada yang di mana begitu ya. Tapi mari dicerita ini anak-anak itu masih pada diam di rumah di kampung begitu. Tapi ya mereka bukan semuanya anak kampung situ, cuman sekolahnya kayak ada laharnya kayaknya. Ada lahar. Keluarin aja dulu. Dari sana Keluarin dulu. Mulai ada gejolak ya. Kayaknya susah gitu. Soalnya masih panjang ini Bro. Ntar laharnya nyumpel repot lagi. Terima kasih. Jarang-jarang beliau perhatian. Terima kasih, Bi. Nah itu tumben lagi udah mending ya. Udah mending, Bi. Jadi mereka itu satu kawanan nggak pas, satu gerombolan Bi. Kawanan kambing gitu. Iya nggak pas. Jadi satu kumpulan anak-anak muda tapi satu sekolahan beda-beda kampung. Bahkan salah satunya dari kota sana, Bi. Ini teman sekolah berarti gitu teman ya? Sekolah. Jadi ada 1-2, bahkan yang satu dari Oriental, orang Chinese juga. Itu keturunan sana gitu ya. Jadi mereka banyak kan nggak bergelut kayak yang 3 ini. Kalau yang 3 ini udah biasa settingan kampung, main-main ke sawah, main ke kebun, kadang nyari bajing itu kan pakai senapan atau udah lumrah begitu ya. Tapi jadwalnya karena digilir, ini nongkrongnya di tempat Ardi aja. Ardi itu di kemarin di sana, Bi. Ini masih pojokan sebelah kidul. Itu nongkrong di situ dan mereka kebenaran itu ada peristiwa horor disimpan selama mungkin 2 mingguan. Tapi karena memang ternyata bukan cuman Nilas Luhur doang yang bocah Tumaritis punya gitu ya. Itu ada ngobor juga. Akhirnya mereka ini tolong dibawain di ini. Jangan, ini bagiannya Mas Ayo ini ngobrol horor. Maksudnya ini ada cerita serem ke sana aja. Akhirnya mereka cerita, ngobrol sama kita. Di satu malam mereka harus ke rumahnya Ardi, ada ketemuan di sana. Itu
Ya biasa, cuman gonjreng-gonjreng, kadang-kadang nggak ngapa-ngapain. Kalau aku lihat anak muda sekarang kan nggak ngomong, cuma mainan gadget. Itu bahasanya yang kasar-kasar, bangsat kayak gitu ya, Bi. Itu tembak-tembakan atau apa kayak gitu kan ya. Nggak asik sekarang nongkrong, sekarang nggak asik. Nggak asik, iya. Cuman satu itu ada yang beda, namanya itu imam. Imam salah satu anak yang di Tegal sana, Bi. Anak Tegal sana itu namanya Anak kota imam, gitu ya. anak kota bisa dibilang. Itu ke situ dari awal dia mau nongkrong di tempatnya Ardi karena pernah siangnya itu pas saat nengokin orang tuanya Ardi sakit, pernah kan ke sana ke tempatnya Ardi. Itu apa agak gamang, artinya begini. Oh, malas banget kalau ke sana, bukannya apa-apa. Bilang aja kamu takut. Jadi disamperin si Ucai, Bi. Ucai itu yang sipit, disamperin. Ke tempatnya Ardi, udah pada ngumpul di sana gitu kan. Malas banget ke tempat yang lain aja, kemana ke tempat Iwan agak kotaan. Emang kenapa lu takut? Kamu takut begitu? Bukan takut, serem bro. Itu sama aja takut. Ya enggak, maksudnya kita ngelewatin kali yang serem itu gitu kan, yang banyak kisah kayak gitunya. Itu ada kalau diceritain udah serem, apalagi kita ngelewatin sendiri. Ah enggak, kita kan berdua. Gimana kalau motorku taruh motormu? Kalau misalnya ada apa-apa kita satu motor, apes-apes bareng. Kalau ngeliat gitu bareng. Wis, pokoknya kamu yang bonceng. Iya ya, tapi kalau ada apa-apa gimana? Nggak usah ngomongin kayak gitu, kata orang. Kata-kata orang, bapakku juga ngomong kayak gitu. Kalau kita yang berpikiran macam-macam, biasanya malah kejadian. Mendingan kita biasa aja. Toh ini masih sore, tapi pulangnya jangan malam-malam ya bro. Enggak, pulangnya biasa aja jam 12, jam 1 itu mah malam. Lah ya pemuda mau pulang sore nanti dikata-katain gitu kan. Nyesel nanti. Setelahnya mereka berangkat dari Tegal sana, Bi. Itu ngelewatin masih daerah-daerah Sumur Panggang, masih daerah situ masih enak, masih kesini Kampung Dukuh Durian udah mulai ada sawah. Pas udah masukin ke daerah bantaran kali udah mulai serem. Mereka Ini rumah gedung. lewatin rumah gedung tadi, Bi. Itu sempat Jembatan. iya lewat situ. Jembatan pocong gitu ya. Iya, itu di situ. Iya. Lewatin rumah itu juga. Mereka tapi alhamdulillah nggak ngelihat sesuatu di situ. Dan tadi karena mereka udah dengar kisahnya si jembatan tadi, katanya rodo-rodo merem, pokoknya apa namanya, Cai, jangan lihat kiri kanan. Ya udah, si Imam juga Pokoknya- naik motor, pokoknya fokus ke depan Lebar aja. jarak pandang itu cuma 1 cm. Iya, dia nggak nengok kiri kanan, dan itu waktu itu sepi. Beruntung ding, kalau dari arah utara seberangnya itu ada motor lewat dan mau menuju ke arah jembatan juga. Jadi agak buyar mereka ketakutannya kan. Itu langsung mau nyebrang jembatan tadi, belok lagi ngidul ke arah Tumaritis sana, nyampe mau ke rumahnya Ardi. Tingkat cerita itu memang lewatin banyak rumah, terus ada juga kebun, tapi di jam segitu Tumaritis itu emang sepi banget. Iya, jam 8 aja deh. Kecuali ada orang selamatan, ada orang kendurian baru ramai. Itu jam berapaan sih kira-kira? Jam 8:30, Bi. Kalau salah 9. Udah Ya, sepi jam banget. 8 aja udah sepi. Iya, kamu kan ke sana biasanya jam 11 gitu. iya, tapi dia kalau ke sana ke tempatku malah kendel, kata orang sini itu jam 10. Kadang sendiri lagi. Sendiri lagi ya. Iya, kalau Lalu kata itu nomor. Mas Bi, kalau ketemu setan kebenaran buat cerita. Buat cerita. Iya. Ya gitu aja sih. Iya, Positive makanya. thinking jadinya. Iya, jadi setannya malah minder. Jadi jangan- ini aku jangan mau objek masuk- nanti jadi iya, objek nanti aku katanya. mau buat cerita mendingan gak lodot begitu kan. Itu mereka sampai ke tempatnya tadi Ardi. Wah, lama banget ditungguin, katanya datangnya mau jam 8-an. Ini wedangnya udah pada anyep, udah pada adem. Bikin lagi. Itu ngopi mereka, Bi. Ternyata si Imam itu enggannya main itu bukan karena lantaran ini serem, itu cuma alih-alih doang, Bi. Sebenarnya dia itu sebenarnya lagi patah hati, Bi. Oh, jadi dia butuh kesendirian. Iya, dia butuh kesendirian, lagi nggak pengen banyak ngomong, nggak pengen ketemu banyak teman. Dia lagi terluka, Bi. Dia itu ada Berdarah-darah cewek, gitu berdarah-darah, tapi bukan satu sekolahan dulu bareng sama mereka. Jadi dia suka sama cewek lagi SMP, cinta monyet begitu ya. Terus akhirnya itu tetap berlanjut sampai si cewek tadi akhirnya disekolahin, apa namanya ya, pesantren, di pesantren yang ada sekolahnya juga di sana, di pesantrenin. Pulang-pulang itu nangis berdarah-darah, harus dijodohin sama orang tuanya. Jadi mereka nggak ada kuasa buat nolak. Ini terluka banget kayak gitu. Jadi yo ngapain nongkrong-nongkrong, kata dia itu malas banget. Tapi Dunia kalau udah buram pokoknya. dunia udah buram, semua itu gelap buat dia. Semuanya Bi. tuh udah nggak asik gitu. Nggak asik.
aku tuh nggak ingin menjalani ini semua lagi gitu, semua hancur gitu, lebaynya begitu. Aku berharap tidur selamanya. Asik. Iya benar-benar. Jadi inget kemarin ada video yang mau loncat apa lihat nggak? Enggak. Itu ada yang lucu Bi, bener. Apa mau bunuh diri ceritanya ya. Itu masih baru banget di jembatan terminal. Jembatan terminal tahu ya? Terminal ini sih sampingnya ada kali jembatan. Kali gede, ya. Dia lagi di pucuk biar jangan terjun. Ada masalah apa nggak tahu. Dia terjun Bi, bleng itu pada teriak semua. Tahu-taunya cetek Bi segini. Asli. Oh lihat, aduh ada aja cetek Bi. Jadi dibuat di ini lagi rame-ramenya ini kata-katanya. Itu mungkin terluka juga. Itu sama kayak si Imam. Nah ini Imam akhirnya tetap aja dengan berhati nongkrong, tapi aku nggak mau main game. Kalau ada gitar ya boleh, itu nggak ada gitar juga. Jadi gitarmu di gitarnya dodol Wan, katanya begitu. Mam gitarnya tak jual gitu. Oh mau apa main jual, udah sini main ini aja berempat pas. Kalau satunya memang nggak suka Bi, akhirnya nggak, aku duduk sini aja. Berarti rumahnya Ardi itu di depannya sana ada depan sama rumah. Cuman ada beberapa pohon kayak asam belimbing Jawa gitu, asam Jawa itu dua-duanya begini Vi. Terus latarnya masih ya bata yang ditata begitu ya. Rumahnya juga bukan rumah kemarian tapi rumah lama ya. Rumah model 80-an begitulah, nggak tingkat tapi keramik begitu. Nah ini banyak ditumbuhi lumut karena memang hujan sih ya, banyak ditumbuhi. Itu yang lumut, di bata-batanya. Bata-batanya begitu. Di depannya itu memang rumah tua, Pi, rumah lama lugu lah begitu. Itu tapi ada orangnya. Tapi latarnya itu kan lebar, tundak-tundakan begitu ya. Itu di dalamnya kelihatan ada lampu lah 2 titik. Itu kelihatan dari sela-sela jendela atau apa. Aku kalau di sini serem ya kata yang lain. Ini di sini serem ya. Itu si Ucai jangan ngomongin setan-setan wis, kita bahas agenda. Kamu udah naruh lamaran di mana? Gimana kalau kita usaha apa kayak jual-jualan apa, nanti aku ngomong sama papaku kayak gitu kan. Oh ini mereka udah lulus ya? Udah lulus. Itu ini kenapa nggak ngomong sih Imam, katanya gitu. Dia kan lagi terluka, udah biarin aja. Kalau aku mah kalau kayak gitu mendingan tadi lewat terus loncat di jembatan atau mana pada diledakin kayak gitu. Dia nggak peduli mereka mau ngomong apa, yang jelas aku lagi dalam sendirian walaupun rame. Toh aku juga nggak mendengar apa yang kalian omongkan. Iya katanya gitu. Sepi di keramaian sepi begitu. Di keramaian. Akhirnya dia itu memilih duduknya, mereka itu sebelah kanan dan dia itu sebelah kiri sendiri. Bahkan si Asbak itu ditarik buat dia sendiri. Apa-apa nih, Ais menang kata dia begitu. Kalau misalnya lagi gue lagi ngelalu nih gitu. Iya. Kalau walaupun dia nggak power, kalau lagi kayak gitu, seolah-olah hebat sendiri Bi. Dan yang lain juga ini memaklumi Bi. Dia lagi kentir katanya, biarin lagi stres begitu. Dia ngerokok. Itu mereka ngadepnya rumah, dia juga ngadep rumah. Tapi rumahnya Ardi ini nggak kayak yang di depannya. Jadi di samping kiri kanannya itu ada pagar nutupin sampai ke pol keramik, tapi sebelah kiri itu bolong Bi. Jadi nggak langsung nambung ke tembok, ada ruang segini lah kayak pintu buat ya lalu lintas ke samping begitu. Lontrong gitu. Iya. Sorry. Ada bolongan begitu lontrong. Nah kesananya langsung kebun Bi. Ke kirinya langsung kebunnya sih bersih katanya, cuman ya banyak bekasnya inilah daun-daunnya pada jatuh. Itu ke sana kebun banyak kan pisang-pisang yang masih baru ditanam begitu. Masa itu dari lampunya si rumahnya Ardi yang di depan itu kelihatan ngepias ke sana, tapi ke belakangnya sih nggak ngerti. Jadi dia itu nggak dengerin mau diledekin teman-temannya, dia itu pada banyak kan ngadepnya ke sana ke bolongan tadi sambil push kayak gitu kan. Bayanginnya tadi si Lia lagi, kenapa lu bisa begitu, kejam banget takdir begitu lebih. Gimana aku ngejalanin hidup selanjutnya? Iya, sementara aku tahu Lia impianku itu, udah nggak ada gitu. Iya udah musnah. Sementara aku tahu Lia itu nggak mau sebenarnya, tapi dia cuman nggak pengen ngelukain orang tua. Ya kan kalau usia segitu seakan-akan yang mencintai ya Bi, padahal nanti bocah segitu biasanya kalau kuliah dapat yang lain lagi ya dapat yang ini buyar udah biasanya. Lupa. Seminggu juga udah, tapi di situ ya dia terluka banget. Nah ini akhirnya dia duduk di situ, mereka
karena memang nggak nyambung diajak ngomong asik udah akhirnya beli kartu si Ardi beli kartu main gaplean pas remian ya biasa cemong-cemongan begitu tulis-tulisan nongkrong gitu hukumannya ya itu nggak memperhatikan si imam bodoh amat sampai berapa kali puteran berarti 1000 atau 1500 hitungan nanti ini lagi kan dimulai dari awal 2 kali berarti udah mulai jam setengah 12 mereka nggak ngeh kalau si imam itu nggak ada imam ngendi cai imam di katanya imam mana lo bukannya lah itu rokoknya berarti nyampe ujungnya itu udah melendung begini ditinggalin panjang tapi ditinggal lo imam mana wis nanti dulu ini ada yang nggak beres ini bocah lagi kolong loh katanya begitu dicariin sama mereka tapi pas masuk ke lontrong tadi kan masih agak terang ke sononya ngepias ya pas mereka itu yang di depan Ucai sama yang lain begitu ya masuk ke situ balik lagi dipeteng katanya begitu gelap minta senter Adi masuk minta senter dikasih senter si Ucai mereka bareng-bareng keluar jadi nanya-nanya gini mam kamu di mana kamu nang di gitu itu ke belakang sana ternyata belakang rumahnya Ardi itu kebun luas masih kebun nggak dirawat begitu ya ada pohon-pohon gedenya alang-alangnya juga tinggi yang bersih cuman sampingnya jadi kalau ngelihat kalau dia amati sama mereka nggak menemukan imam sama sekali tapi imam sempat kayaknya nginjek sampingnya rumah itu ada bekas cucuran air yang jatuh ada batu-batu kecil goak begitu ya ini masuk itu kakinya terus naik lagi ke keramik samping rumah jadi tapakannya ke sana ada ketapakan ke belakang terus nyampe hampir hilang ini kelopotnya hampir hilang itu nyampe ke belakang rumah tadi di sana mereka mikir mulai pada takut semua imam mau ngapain kalau misalnya kencing dia memang rombongan pemuda sering ngaco kan kencingnya tinggal kencing aja samping rumah kadang-kadang malah iseng-iseng di depan rumah juga nggak ada siapa-siapa di pojok begitu kan itu nyampe ke belakang ini imam mau ngapain ya kalau tapakannya ke sini kita cariin apa ya tapi ngomong dulu apa ya sama bapakku nggak usah nanti malah dimarahin kayak gitu mereka akhirnya nembus ke kebun tadi tapi lewat yang bekas orang lewat kalau siangnya ada setapak sendirinya itu ya emang jalannya orang gitu ya jalannya orang itu nyariin sambil ngomong mam tapi nggak mau kenceng takutnya mam gitu. Iya mam nang di sih mam jangan bercanda aja guyonan itu semua ikut nyariin pada nyenterin pakai HP juga sedapatnya ya namanya buat partisipasi padahal nggak pengen nyari takut biar pantas-pantas aja buat pantas-pantas saja akhirnya itu mereka masuk ke kebun-kebun sana itu ketemu si imam tadi imam tadi ternyata lagi nyender kayak di pohon asem tapi kecil nggak terlalu gede asem Jawa begitu ya nah sampingnya pohon asem itu ada kayak ternyata ada bekas bangunan rumah lama rumah kuno yang udah dibongkar ada bata-bata begitu yang bata-bata gede terus kolam yang tingginya segini lah ya tingginya segini terus kesananya ada bekas inilah kolam yang lebar tapi udah hancur semua begitu puing-puing tapi di kolam sumur tadi masih ada kerekannya itu katrolnya masih ada palangannya masih ada itu nyender di situ jadi kakinya nempel di sumur kakinya tapi nyendernya di pohon asem tadi itu lagi kempis doang nggak ngapa-ngapain katanya jadi mereka mam lagi apa mam itu mulai berisik akhirnya dibangunin itu tetangga yang samping itu mulai denger kan masih belum tidur bapaknya bocah lagi pada apa oraman itu oraman enggak ini lagi nyari musang begitu kan ngintip ya gitu kan gitu kan pawonnya itu kan belakangnya lagi pada apa musang awas ya kayak gitu takutnya nyuri apa ngintip kalau enggak ngintip dia ini bisa jadi akhirnya itu dibangunin mam kamu kenapa mam Ora kayak gitu doang ngomongnya enggak apa-apa. Bentar ya bro, ayo tanggung bro ayo. Ngomongnya ora gitu. Enggak ora dalam bahasa sana ya. Enggak itu bangun aja susah akhirnya dipegangin sama teman. Ini ngimos doang ada yang ngomong kayak gitu Iki asli ini asli. Imam kenapa nyampe sini? Itu mulai mereka pikirannya mulai kerja.
ngapain imam itu bukan orang sini, kesini-sini kok tau-taunya ada sumur, ini pasti sesuatu, kan urus setan, ada yang ngomong begitu, Bi. Artinya juga ikut-ikutan, wis gawa-gawa kayak sumur tabet, katanya ini sumur itu tabet, ya. Angker katanya angker, sering ana wong Medine, sering ada orang ininya, ini kan, akhirnya mereka dibawa ke rumah si imam tadi, masih dipegang begitu, nggak mau, Bi, tapi pegangan perembetan begitu, dia sosok banget kuat gitu loh, pegangan tembok begitu. Jangan bantuin gua. Iya, lepas. Jadi antara dia lemas tapi terlukanya masih ada. Iya. Mam, aja gegean sih, Mam. Aku ngerti, kon lagi patah hati tapi jangan kayak gini. Jangan ngelalu katanya. Is ngerti apa kayak gitu, Bi. Langsung perembetan ke sana nyampe ke tempat duduknya tadi. Itu mereka primen main lagi apa enggak? Enggak wis, main HP. Mereka mulai sendiri-sendiri asik main HP. Tahu-tahu imam ngomong gini. Cai, balik yuk, katanya begitu. Cai, balik yuk. Tanggung masih jam segini, masih jam 11. Cai, balik, katanya begitu. Itu rada marah. Itu yang lain dilalai nggak ada yang mau nyegah. Cai, balik wis, Cai, orang beres, katanya begitu. Jadi nggak nyeritain, ditanya-tain kamu kenapa nggak ngomong. Itu ngomong-ngomongnya setelah seminggu lagi ketemu sama mereka. Itu udah sembuh waktu itu. Udah sembuh, iya. Jadi masih ada bekasnya lah, belum kering lah gitu ya. Iya, apa tuh? Lukanya. Luka gitu. hati. Iya. Jadi, tapi udah sembuh, udah nggak sakit gitu. Ini cerita dari Ardi dari Kucai. Jadi setelah itu Kucai itu pulang ke rumah, Bi. Pulang ke rumah itu katanya pulang ke rumah nganterin imam. Iya, nganterin imam dulu. Kucai pulang ke rumah nganterin imam. Tapi ada yang aneh begini. Aku boncengin si imam berat banget katanya. Motornya itu apa ya, yang R5 itu loh, yang dungging begitu. Ya, orang motor sport itu 150 cc ya. Itu kan 150 cc, melakukannya kayak jalannya kayak 60 Bi katanya. Terus motor rada nyet kayak gitu, Bi, rada blenet, susah. Tapi si Kucai juga nggak mau nanyain ke imam, cuman mengira-ngira doang. Ini jangan-jangan ada kaitannya sama kejadian tadi. Sumur tadi. Iya, Kucai si imam juga menang, Bi, nggak ngomong apa-apa, tapi dia udut aja di belakang kayak gitu. Kadang-kadang dia sengaja nyenggolin tangan ke sini, ke belakang gitu ya. Mam, apa sih? Katanya cuman kayak gitu. Oh, waras gitu kan. Tapi pas diturunin depan rumah, itu rumahnya dia itu ya, yang aku tahu ada cuman bapak, ibunya udah nggak ada, sama adik-adiknya. Terus kakak perempuan yang udah ada suaminya lagi, udah ada suaminya. Tapi nggak ada sosok perempuan di depan itu pintunya dia, Bi. Jadi dia pas berhenti, dia nggak ada pagernya gitu ya. Jadi gang kecil, tapi ya berapa meter, 4 meteran begitu, lampunya nggak terlalu terang. Pintu itu di jam segitu, jam 12-an kurang lah, sampai sana itu jam 12 kurang, pintu itu posisinya terbuka. Terus di dalam pintu itu, berarti kalingan sedikit begitu kan, bukanya keluar gitu, ada sosok perempuan di situ. Tapi kata Kucai nggak jelas, perempuan itu, kirain itu Yayunya gitu loh, kan bukan ibunya, Yayunya. Udah tahu si Kucai pulang, si imam pulang. Akhirnya imam ngomong gini, Cai, sini aja dulu apa, Cai, mampir ke tempatku, aku pengen cerita. Cerita apa, paling cerita serem. Cai udah nebak begitu, Bi. Akhirnya wis lah, langsung starter, Bi. Dia langsung jalan ke sana pulang. Itu seminggu kemudian dia datang ke rumahnya Kucai menceritakan kejadian semuanya. Jadi ini flashback ke kejadian sumur ya, Bi. Itu ngomong sama Kucai begini, sama Ardi juga sih waktu itu. Cuman Ardi kan nggak begitu nanggepin karena itu rumahnya, Bi, nggak pengen tercemar ini kan. Akhirnya ngomong gini, aku waktu itu kan emang mumet banget, mikirannya si Lia terus, mikirannya cewekku terus, kenapa tega begini. Ini aku kan lihatnya kesentong tadi, yang kosong tadi. Perasaan itu ada, ceweknya dia itu ada di situ, Bi. Ada Lia. Gitu. Ada Lia di situ. Wah, masa di situ? Iya, sumpah. Pakaiannya biasa, kayak lagi dia pakai kerudung begitu loh, tapi nggak kerudungnya kayak cuman disenderin di sini. Itu kan anaknya agak tinggi ya, rambutnya panjang. Terus dia kayak senyum sama aku. Aku juga jangan-jangan ini setan katanya, tapi tak tegasin sampai di bawahnya nempel kayaknya sama tanah. Itu pas digelap-gelap di pisang-pisang yang baru ditandur itu, Bi. Terus dia begini, Bi, katanya nggak ngomong, senyum tok terus ke arahku, seakan-akan ngomong, Mas ini Mam, Mas Imam sini. Tak ikutin, dia itu
tadi kan sempat aku nyemplung ke sana ya, ke tanah, sempat becek. Dia itu balik lagi, berarti jalannya begini geser, ngelewatin pisang-pisang yang baru tadi, kebun agak rimbun, dia naik lagi ke atas samping rumah. Bahkan pantesan itu tapakannya ke atas gitu ya. Itu ke sana jalan terus sampai ke belakang, tak ikutin terus. Itu nggak tahu, bukan kayak gitu. Makanya aku kan ditanyain waktu itu kan ya, kamu lagi ngapain? Aku bengong, aku aja lagi mikirin diri sendiri. Kenapa aku di kebun? Sananya enggak, katanya begitu, Pi. Itu pas ini kebun, bener dia ngeliat kebun. Kesananya makin ke belakang rumahnya Kucai, kayak pikirannya aku lupa, seolah-olah itu ya biasa kami tempat ketemu, Pi. Jadi biasa tempat mereka ketemu itu di pinggiran sana ya, mesti dia kan orang Tegal, di dekatnya pelabuhan sana seperti itu, Pi. Itu ngobrol sama si Lia, malah kita sempat nangis bareng, sempat ngomongin, dan dia janji nggak bakal ninggalin aku kayak gitu. Ngomongin aku kecewa, aku sakit hati, aku sedih, aku terpuruk. Tapi kalau orang lebay sana, orang kulang, gue gimana lagi, gue nggak bisa kayak gitu kan, Bi. Itu bisa digituin. sampai pegangan tangan begitu, pokoknya kita sedih banget, dan dia janji nggak bakal ninggalin aku. Pokoknya mau gimana caranya mau batalin pernikahannya itu. Nah terus gimana lagi? Ya nggak tahu, aku yang penting di sana udah seneng, aku jalan sama dia, tahu-tahu aku dibangunin kalian kayak gitu, Bi. Jadi buyar lagi, dan aku kayak kenapa ada di dekatnya sumur, kata dia begitu. Nah setelah itu bukan cuma itu tok, aku pulang ke rumah dianterin kamu, malamnya itu tidur juga sama, ada Lia sama Lia itu tahu-tahu ada jendelanya kan gede, itu di ini seberangnya jendela, Bi, tapi jendelanya buka sendiri, padahal itu kalau siang pun aku nggak pernah buka jendela itu, kecuali lagi ada ibu dulu lagi masih hidup begitu ya. Itu jendelanya buka setengah, itu ngomong, Mas Imam, sini kayak gitu ngomongnya, Pi, sini. Terus akhirnya karena aku takut banyak orang yang lihat, Pi, aku nggak itu sih jelas Lia, kata dia Lia. Itu malah tak tunda-tunda katanya, Pi, dimasukin ke kamarnya dia. Wah, mesti kayak gitu. Si Ucai malah bercanda, mesti kayak gitu. Enggak, duduk doang, malah nangis terus. Maksudnya kita nggak bakalan terpisahkan, kayak gitu. Itu kejadiannya berurutan sampai berapa hari, Bi? Nyampe 3 hari. Yang keempat harinya itu benar melakukan kayak gitu, Bi. Nah, yang anehnya lagi kata bapakku, kata adik-adikku, aku tuh katanya jadi aneh, nggak mau dengerin omongannya siapapun. Tapi semenjak saat itu, katanya si tadi Imam, aku yang suka banyak banget katanya, Bi. Jadi lewat HP temen-temennya, orang lewat aja, Mas lagi ngapain? Ih gagah banget katanya. Ngimos katanya. Iya bener. Itu akhirnya diceritain semua kayak gitu kan. Berarti kamu tadi sempat bercinta sama itu? Iya, tapi aku menyesal. Emang menyesal kenapa? Ternyata setan, katanya begitu. Berarti ujung-ujungnya bapaknya itu nyelidik anaknya itu kenapa, Bi. Itu kan kejadiannya seperti itu. Nah ini akhirnya bapaknya manggil ustadz setempat gitu yang paham. Ini anakmu ada yang suka, ada yang ngikutin gitu. Sosoknya dari sana kidul, katanya begitu. Ada sosok kunti yang ngikutin dia terus, yang suka sama dia, Pak. Harus gimana? Ya nanti diobatin, disembuhin, kita doain begitu. Itu udah waras-warasnya baru bisa cerita sama si Kucai, Bi. Tapi agak berat, dia itu sempat ini, Bi, bersetubuh sama dia gitu. Jadi ada ikatan. Tapi untung-untungnya berhasil bisa dilepasin. Tapi untuk sementara jangan sampai main ke daerah sana. Pokoknya berangkali lah itu kita udah garis ada perjanjian kayak gitu. Nah ini diceritain sih ke Kucai. Kucai seneng banget, namanya pemuda kayak gitu buat ledek kan. Udah pernah bercinta sama ini Kunti begitu kan ya. Nanti kan, Mam, jerone ngobrol orang, Mam, kan pertanyaan kayak gitu, Bi. Tapi itu bener. Ini aku cerita sama teman-teman juga. Kalau lagi ikutin sama kayak gitu, dilalai banyak yang suka, Bi, katanya begitu. Jadi lawan jenis itu tertarik, nggak tahu kenapa begitu. Nah itu aja sih ceritanya, Bi. Oke. Ini kayaknya gue sepintas pernah denger gitu ya cerita yang ini. Iya, kalau itu pernah dialamin sama Mas Bari. Mas Bari dikindilin sama itu, diikutin sama itu, dia banyak yang suka. Cuman nih kalau ini si Imam itu daerah Tumpalitis Kidul, itu yang baru juga. Iya. Oke, Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Ya harapannya sih kayak gitu, Bi. Kalau misalnya ada masalah kayak apa, jangan ini, Bi.
ya kan, sosok-sosok kayak gitu sering ngambil Iya, ceritanya, bener kan. Betul. Ada masalah ya cerita lah, lupakanlah kayak gitu. Ya itu aja sih. Dan lagian ngapain sih kayak gitu kan? Kecewa kayak gini untuk sesuatu yang nggak jelas, pacaran kayak gitu. Iya, Kalau masih suka belum ada siap, ikatannya. mending muda, fokus kerja segala macam. Iya, padahal kejadiannya kalau misalnya imam sendiri mau ngadep ke orang tuanya nggak begitu mungkin ya. Iya, kalau udah siap makanya muda itu udah nggak usah pacaran dulu, jangan buang energi ke sana. Bangun diri sendiri kalau emang udah siap, ngelihat oh ini nih, Target. baru hajar gitu pacaran mulu, duit kagak punya gitu kan. Yang ada sakit hati. Kalau ditanya balik, emang kamu udah siap nak sama anakku keder lagi? Ya kalau dia datangnya udah siap, saya udah siap Pak. Gitu. Ya misalnya si imam kerja aja lagi nyari pusing gitu, datang ke sono ditanya balik, aku mau tak jodohin sama ini, lah sama kamu udah siap, repot lagi jawabnya. Ya makanya jangan pacaran. Ya, itu Kalau ngomong sakit hati ya jangan pacaran. Gitu. Itu buang-buang waktu sih buat gue. Jangan mencintai kalau takut terluka. Betul. Oke. Ya, kalau udah siap aja, kayak orang siap aja kadang banyak nggak jadi kok, apalagi belum siap gitu kan. Benar. Kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah, biasa. Emosional kayak ngalamin sendiri gitu. Ya. Iya, waktu gue banyak kebuang dulu soalnya gara-gara pacaran kayak gitu, dan itu buang-buang waktu menurut gue. Benar. Kayak gitu. Oke. Ya terima kasih Bro Ayu atas ceritanya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif gitu ya dari cerita ini. Kalau ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Iya. Dan kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Ya. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun ya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Itu kayak tadi proses pencarian segala macam, semoga dimudahkan lah. Sekarang yang lagi bekerja, sekarang yang masih mencari segala macam, semoga dimudahkan. Siapapun itu sekarang yang lagi sakit juga, semoga segera diberi kesembuhan karena sekarang lagi banyak orang yang sakit. Betul. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekarang kita yang lagi sehat ini, kita orang-orang yang masih beruntung, masih dikasih kesempatan buat sehat, buat hidup kayak gitu. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.